Kembali di iNews Malam, pemirsa ratusan warga berdemo di ruas tol Cimanggis Cibitung kilometer 40. Aksi yang digelar sejak sore hingga malam ini membuat arus kendaraan tersendat. Ratusan warga Kelurahan Jatikarya, Kota Bekasi, Jawa Barat masih bertahan di tol Cimanggis Cibitung kilometer 40. Warga memenuhi hampir setengah badan jalan dari arah Cimanggis menuju Cibubur. Aksi telah berlangsung sejak sore tadi dan terus berlanjut hingga malam ini. Warga bahkan mulai mendirikan tenda di tepi jalan dan sempat mengganggu arus kendaraan. Aksi ratusan warga ini merupakan bentuk kekecewaan para ahli waris yang tak kunjung menerima pembayaran atas lahan mereka yang dijadikan jalan tol. Aksi ini berlangsung tertib dan dijaga sejumlah aparat kepolisian. Pemirsa, keributan terjadi antara warga dan sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP di Deli Serdang, Sumatera Utara. Keributan dipicu aksi sebuah pengembang yang akan memagari lahan bercocok tanam warga. Keributan antara warga dengan sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP di Deli Serdang, Sumatera Utara tidak terhindarkan. Keributan dipicu salah satu pengembang yang akan memagari sebuah lahan dengan dinding beton. Lahan ini adalah lahan bekas PT PN2 seluas 10 hektar. Selama ini, lahan dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Namun menurut mereka, tiba-tiba sekelompok OKP datang atas perintah pemilik lahan. Beruntung polisi berhasil meredam keributan ini. Oleh UKP Pak, yang baju lore-orek. Jadi sampai udah 2 hari ini Pak, sampai hari ini, sampai tadi anak-anak di Sorong ada sampai nangis-nangis dan nangis kasihan tadi anak itu Pak. Dalam waktu dekat, kelompok tani dan pemilik lahan akan kita mediasi di kantor kepala desa ataupun kantor camat. Pak, sempat terjadi gesekan Pak antara warga dengan orang-orang yang dari pemilik lahan Pak? Untuk saat ini semuanya udah kondusif. Kalaupun ada tadi terjadi keributan, hanya mereka ingin agar ada mediasi. Warga meminta pihak pengembang menghentikan proses pemagaran lahan hingga adanya mediasi. Jika tak ada kesepakatan, warga akan terus melakukan aksi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang anggota Polres Pelabuhan Belawan dibacok pemuda saat penggerebekan pesta narkoba di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Sumatera Utara. Pelaku sempat merampas senjata api saat petugas mengamankan 4 pelaku lainnya. Ibtu IP, Kanit Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menderita luka serius di bagian punggung kanan akibat dibacok orang tidak dikenal. Ia dibacok saat mengamankan 4 bandar, pengedar sekaligus pengguna narkoba saat menggerebek pesta sabu di sebuah rumah di Jalan Banten, Kecamatan Labuhan Deli, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku diketahui berinisial AD mengamuk dan membacok petugas. Bahkan pelaku juga merampas senjata api milik petugas dan menembak beberapa kali ke udara hingga membuat warga panik. Kejadian bermula saat petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres mendapat perlawanan dari kerabat pelaku saat menggerebek salah satu rumah bandar besar narkoba. Kita tadi menggerebek rumah bandar sabu. Ya, rumah bandar sabu. Di sini ada beberapa orang. Ya, jadi kita gerebek. Barang buktinya ketemu. Namun mereka melakukan perlawanan dengan puluhan parang dan kampak. Jadi kita kejar, tersangka lolos, barang buktinya ada, semua ada dan anggota ada terluka. Korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Polisi mengamankan selongsong peluru yang ditembak pelaku. Sementara 4 pelaku yang sempat ditangkap kabur dalam penggerebekan tersebut. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita muda yang jasadnya ditemukan tertutup seng di Petojo, Jakarta Pusat. Pelaku dendam lantaran korban tidak membayar hutang dan menolak disetubuhi. Polisi menangkap IV, pemuda 28 tahun di rumahnya di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat.
Tersangka merupakan pelaku pembunuhan seorang wanita muda yang jasadnya ditemukan tertutup seng di halaman belakang sebuah rumah di Petojo, Jakarta Pusat. Polisi sempat kesulitan mengungkap kasus tersebut lantaran pelaku merupakan anak angkat pemilik rumah dan tidak tinggal di rumah tersebut. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran dendam. Korban tidak juga membayar hutangnya sebesar 7 juta rupiah. Terlebih, korban juga menolak diajak berhubungan badan oleh pelaku. Pelaku yang marah kemudian mencekik korban hingga tewas. Jasad korban kemudian dibuang di belakang rumah. Karena dendam, karena memiliki hutang, tidak mau dibayar oleh korban. Kemudian pelaku juga meminta untuk melakukan hubungan badan, tapi tidak mau dari pihak korban, sehingga pelaku melakukan tindakan tersebut, yaitu dengan cara mencekik daripada leher korban, kakinya menindih ke badan, dilakukan selama kurang lebih 30 menit. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, jasad wanita muda ditemukan tergeletak di belakang rumah warga. Saat ditemukan, kondisinya telah membekak serta mengeluarkan aroma tidak sedap. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang kepala dusun di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu dibekuk polisi karena menganiaya istrinya. Tindak KDRT tersebut dipicu lantaran istrinya telat memasak. Kepala dusun Kabupaten Kepahyang, Bengkulu dibekuk petugas dengan tangan terikat. Pasalnya, saat akan ditangkap, pelaku sempat lari dari kejaran petugas. Usai ditangkap, pelaku langsung digelandang ke Mapolres Kepahyang. Pelaku berusia 23 tahun ini ditangkap karena menganiaya istrinya yang dinikahinya secara siri karena alasan telat memasak. Sementara korban tak kunjung memasak karena tidak ada alat masak. Pelaku yang naik pitam kemudian memukul dan menendang korban hingga lebam dan berdarah. Ya, tadi kita ada mengamankan tuh salah satu tersangka yang merupakan suami sirinya. Jadi itu kejadian pada 19 April 2021. Korban datang bersama orang tuanya itu membawa laporan. Sementara kita menyangkakan ke pasal karena lukanya dia tidak bisa beraktivitas, kembali ke pasal 351 ayat 2 yaitu luka berat KUHP. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman paling lama 2 tahun 8 bulan kurungan penjara. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Ratusan pengantar jenazah memaksa masuk ke dalam gerbang tol Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi tersebut berujung keributan dengan penjaga gerbang tol. Video berdurasi 44 detik ini merekam keributan yang diduga terjadi di pintu tol Tamalanrea di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Video direkam seorang wanita yang terjebak macet akibat keributan yang terjadi. Wanita yang merekam video menyatakan kemacetan terjadi karena pengantar jenazah menyerang petugas tol yang berjaga. Beberapa saat kemudian seorang pria yang diduga petugas keamanan melerai perkelahian dan menenangkan seorang pria berkaos hitam yang marah-marah. Peristiwa tersebut kini dalam penanganan Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan. Tidak dibukakan dan di situ pada saat itu terjadi dialog penjelasan dari petugas tol. Ya, ada beberapa mobil yang memang harus berbayar. Pada saat diberikan penjelasan pada saat itu tiba-tiba ada salah seorang ini membuka paksa palang gerbang tol di Tamalanrea. Akhirnya petugas tidak kuasa pada saat itu, petugas tol jasa marga lewat kendaraan itu, dan pada saat lewat ini terjadi pemukulan juga. Selain menyerang petugas penjaga tol, para pelaku juga diduga merusak sejumlah fasilitas tol. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Puluhan
Puluhan kendaraan luar Bandung asal Jabodetabek diminta putar balik oleh petugas gabungan Satlantas karena tidak memiliki dokumen perjalanan lengkap. Sesaat lagi di Agus Pagi.